Apakah komunikasi perkantoran itu? Dan apakah urgensi, unsur, serta jenis-jenis komunikasi perkantoran? Dalam video ini, saya akan coba mengupas tentang pembahasan tersebut. Komunikasi adalah sebuah bagian yang penting dalam keberlanjutan, entah itu dari suatu lembaga, suatu instansi, ataupun suatu organisasi. Karena komunikasi ini menyangkut dari keberlanjutan organisasi tersebut atau instansi tersebut. Ada pengertian tentang komunikasi perkantoran ini datang dari seorang peneliti, yaitu Hikmah MAJS dan Potret LW. Beliau berpendapat bahwa komunikasi perkantoran atau komunikasi adalah proses mentransfer informasi, makna, dan pemahaman dari pengirim ke penerima. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi atau komunikasi perkantoran ini adalah proses mentransfer sebuah informasi dari pengirim ke penerima. Urgensi komunikasi perkantoran. Urgensi atau kepentingan dalam komunikasi perkantoran adalah untuk menjaga hubungannya efektif, entah itu dengan pihak luar ataupun pihak internal. Kalau semisal tidak ada komunikasi perkantoran, jalan dari sebuah kantor atau sebuah sekolah itu akan terhambat karena tidak ada transfer informasi atau pasokan informasi yang masuk, entah itu ke eksternal maupun ke internal. Kita bisa contohkan yaitu informasi sekolah ke guru-guru, itu proses informasi secara internal. Dan secara eksternalnya yaitu komunikasi atau informasi ke halayak umum. Misalnya sekolah menginformasikan bahwa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan daring, itu ditujukan informasinya untuk wali murid, itu termasuk informasi eksternal. Unsur-unsur komunikasi perkantoran. Yang pertama adalah komunikator atau biasa disebut pengirim, kayak gitu. Yang kedua adalah penerima informasi ya. Tadi itu ada pengirim, sekarang penerima. Yang selanjutnya yaitu adalah media atau salurannya. Biasa kita temui ya media atau saluran dari komunikasi ya seperti surat, telepon, ataupun yang lainnya yang mengandung informasi. Yang terakhir adalah pengaruh atau umpan balik dari sebuah informasi tersebut. Percuma kita mengirim sebuah informasi dan tidak ada umpan baliknya, kayak gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi perkantoran. Dalam komunikasi perkantoran itu ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komunikasi atas ke bawah ataupun sebaliknya bawah ke atas. Misalnya kepala sekolah menginstruksikan atau memberi informasi ke guru atau stafnya, itu komunikasi atas ke bawah. Ataupun informasi guru ke kepala sekolah atau staf ke kepala sekolah, itu bisa disebut juga komunikasi bawah ke atas, atau biasa disebut ya vertikal sama horizontal, sama aja. Yang kedua adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini biasanya ya seperti perintah, seperti contoh
guru mendapat perintah langsung atau secara lisan dari kepala sekolah untuk merevisi laporan pembelajaran kayak gitu. Itu sebuah perintah atau sebuah informasi kayak gitu untuk guru tersebut dari kepala sekolah, dan medianya itu adalah media lisan kayak gitu. Yang ketiga adalah komunikasi secara tulisan. Komunikasi secara tulisan ini adalah medianya itu media tulis seperti kertas, seperti chat, itu juga tulis ya. Contohnya ya, komunikasi dari dinas pendidikan ke kepala sekolah di daerahnya untuk mengalihkan pembelajaran dari offline ke online. Itu dikirimkan melalui surat, termasuk juga itu adalah komunikasi tulisan. Yang keempat adalah komunikasi koordinasi. Tadi dicontohkan bahwa dinas ke kepala sekolah itu juga sebuah komunikasi koordinasi, bahwa dinas dari kota atau kabupaten tersebut juga mendapat surat dari Kementerian Pendidikan dari pusat kayak gitu untuk mengalihkan pembelajaran secara online. Nah, itu adalah komunikasi koordinasi dari pusat ke daerah ke sekolah daerah itu kayak gitu. Yang kelima adalah komunikasi organisasi ke halayak, atau dalam sekolah ya bisa dikatakan komunikasi sekolah ke halayak umum, entah itu ke wali murid, entah itu ke komite, entah itu ke stakeholder yang lain kayak gitu, ataupun sebaliknya, yaitu komunikasi dari halayak ke sekolah kayak gitu. Seperti ya contoh komunikasi bahwa pembelajaran pada saat pandemi ini dialihkan ke daring kayak gitu. Itu komunikasi dari sekolah untuk wali murid kayak gitu, untuk bisa memberikan informasi kepada peserta didik bahwa sekolah itu dialihkan pembelajarannya itu secara daring atau dari rumah kayak gitu. Itu yang dimaksud komunikasi organisasi ke halayak, ataupun sebaliknya halayak ke organisasi. Rangkuman dari pembahasan yang kita bahas tadi adalah bahwa dari pengertian, terus urgensinya, unsur, sampai ke jenis-jenis komunikasi, bahwa komunikasi itu sangat penting kayak gitu bagi keberlanjutan suatu organisasi, instansi, ataupun lembaga yang lain kayak gitu. Dari pengertian organisasi kita jelaskan secara singkat bahwa komunikasi adalah atau komunikasi perkantoran adalah proses transfer informasi dari pengirim ke penerima dalam lingkup kantor kayak gitu. Itu komunikasi perkantoran. Dari urgensinya kita jelaskan secara singkat bahwa urgensi dari komunikasi perkantoran adalah hubungan untuk atau menjaga hubungan yang efektif kayak gitu. Karena kalau tidak ada informasi ya kita bisa bayangkan kayak gitu, orang tidak mempunyai haluan atau mempunyai rancangan apa yang mau dikerjakan atau apa yang mau dilakukan kayak gitu, karena tidak mempunyai informasi atas pekerjaannya ataupun yang lain kayak gitu. Yang ketiga adalah unsur dari komunikasi perkantoran, yaitu ada pengirim, penerima, media, dan efek atau timbal balik dari informasi tersebut. Yang terakhir adalah jenis-jenis informasi atau jenis-jenis komunikasi ya. Lupa tadi. Jenis-jenis komunikasi kantor itu ada komunikasi kantor atas bawah atau bawah ke atas, komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi koordinasi, dan yang terakhir itu adalah komunikasi organisasi ke halayak atau organisasi atau sekolah ke halayak atau halayak ke sekolah. Demikianlah pembahasan dalam video ini.
Saya Wahyu Aji Prasetyo, NIM 18030360097 dari Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang dalam kegiatan PPL Mandiri FITK 2021-2022. Terima kasih telah menonton video ini. Sehat selalu, sehat kita semuanya.